wanita mulia, wanita suci, wanita yang surganya sudah dipersembahkan oleh Allah, wanita yang Allah menitipkan salam kepada dirinya, yaitu Hubabah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha rahmatal abrar. Beliau adalah seorang wanita yang suci, seorang wanita yang agung, seorang wanita yang mulia. Bahkan surga dipersiapkan beliau sebelum beliau meninggal dunia. Bahkan Allah pernah menitipkan salam kepada Khadijatul Kubra, yuqri'uki salam. Allah menitipkan salam kepada Hubabah Khadijah binti Khuwailid daripada istri baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita mencoba untuk mengenang bagaimana perjuangan, bagaimana akhlak beliau, bagaimana sejarah dan tarikh daripada manusia suci. Ada sebuah cerita menarik, hikayat di mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyia-nyiakan ketika seseorang punya niat baik. Manakala niat baik itu keluar dari hati yang bersih, dari hati yang suci, dari hati yang punya prasangka tinggi kepada Allah, maka niat yang menurut akal tidak akan bisa terjalankan, niat yang menurut akal tidak akan bisa terrealisasi, tetapi Allah buktikan bahwa niat baik itu bisa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubabah Khadijah, beliau lebih dahulu hidup di muka bumi 15 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika beliau berusia 15 tahun, ada riwayat mengatakan 16 tahun, baru lahirlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubabah Khadijah Hubabah Khadijah menjadi teman sepermainan daripada ibunda Nabi Muhammad SAW. Ibunda Nabi Muhammad SAW, Sayyidatina Aminah, itu adalah teman sepermainan Khadijatul Kubra. Bahkan cuma berbeda beberapa tahun. Sayyidatina Aminah lebih tua sedikit dibanding Khadijatul Kubra. Artinya beliau berdua ini satu permainan. Ketika Sayyidatina Aminah menikah dengan Sayyid Abdullah dan kemudian dikaruniai anak bernama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, seperti biasa melihat teman sepermainan sudah nikah dan punya anak, maka Khadijatul Kubra datang untuk mengucapkan rasa tahliyah, mengucapkan rasa bahagia, mengucapkan rasa syukur atas lahirnya daripada putri Sayyidatina Aminah. Perhatikan baik-baik ya ikhwan. Ketika Khadijatul Kubra melihat bayi mungil Nabi SAW yang begitu tampan, yang begitu cakep, yang mukanya dikelilingi oleh cahaya ilahiyah, begitu tampan luar biasa, begitu dipandang oleh Khadijatul Kubra yang usianya pada saat itu 15-16 tahun, apa yang terbesit dalam hatinya? Khadijatul Kubra mengatakan dalam hatinya apa? Kalau seandainya laki-laki ini kelak menjadi suamiku, maka aku akan menjadi manusia paling bahagia di muka bumi. Bisa dibayangkan niat satu kertek hati
yang benar-benar ikhlas karena Allah. Secara akal Nabi Muhammad baru lahir. Bunda Khadijah usianya sudah 15-16 tahun. Begitu dia lihat ketampanan daripada Rasulullah SAW, keindahan muka Rasulullah, terpukau Khadijatul Kubra, tersihir Khadijatul Kubra, terbesit dalam hatinya, mengatakan alangkah bahagianya kalau seandainya pemuda ini kelak akan menjadi suamiku. Subhanallah. Suara hati ini didengar oleh Allah. Suara hati ini nyambung ke hadratullah. Perhatikan ibadah Allah. Dengan perjalanan waktu, Khadijatul Kubra berjalan dengan umurnya, Sayyidina Muhammad berjalan dengan usianya, sampai Khadijatul Kubra menikah dengan satu orang Quraisy, dengan salah satu orang Quraisy. Menikah. Dari hasil pernikahan itu beliau punya 2 anak. Tak lama kemudian suami beliau meninggal. Kemudian Khadijatul Kubra menikah kembali dengan satu orang min ahli Quraisy. Menikah. Tak lama beliau menikah, bercerai. Sehingga pada usia 40 tahun beliau menjadi seorang wanita yang janda. Proses pengenalan Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Khadijatul Kubra adalah seorang perempuan yang sukses, perempuan yang berhasil, perempuan yang jutawan, yang bisnisnya, bahkan beliau dikatakan Khadijatul Kubra termasuk 10 wanita terkaya yang ada di kota Mekah. Bagaimana Allah akan mewujudkan keretakan hati yang dia ucapkan sekian tahun yang lalu. Ya, proses menuju pengenalan kepada Khadijatul Kubra. Ketika Khadijah mengatakan kepada salah satu budaknya, cobalah kamu cari satu pemuda, karena saya ingin memasarkan barang-barangku sampai ke negeri Syam. Karena beliau itu seorang bisnismen, ingin memperluas bisnisnya. Kemudian si budak mengatakan, ada satu anak muda. Anak muda ini luar biasa, amanat, jujur, dan namanya sudah dikenal di Jaziratul Arab. Wah, besar. Maka Khadijah mengatakan, siapa? Muhammad. Kemudian Khadijah mengatakan, pertemukan aku dengan Muhammad. Lihat, proses mulai berkembang antara Khadijatul Kubra dengan Sayyidina Muhammad. Kemudian Khadijah menitipkan barang-barangnya kepada Sayyidina Muhammad sambil mengatakan, ya Muhammad, kau pasarkan barang-barangku dan kau bisa ambil keuntungan dari barang-barang. Ketika Sayyidina Muhammad berjalan dan didampingi oleh Maisarah, seorang budak kepercayaan daripada Khadijatul Kubra. Ketika mau berangkat ke negeri Syam, Khadijatul Kubra mengatakan kepada budaknya, hai budakku, hai Maisarah, perhatikan bagaimana perilaku anak muda ini. Maka diikuti oleh Maisarah berdagang berbulan-bulan ke negeri Syam berdagang. Begitu selesai dari negeri Syam, dagangannya habis, lancar, punya keuntungan besar. Tapi nggak sampai di situ yang membuat dia menarik. Ketika ditanya oleh Khadijatul Kubra, hai Maisarah, apa yang kamu lihat dari sosok Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa kata Maisarah? Hai Khadijah, hai tuanku, aku belum pernah melihat satu pemuda yang luar biasa melebihi Nabi Muhammad. Ini manusia jujur, manusia istimewa, manusia yang jenius, manusia yang ulet dalam bekerja. Di situ tergerak hati Khadijatul Kubra ingin menjadikan suaminya. Pendekatan sudah mulai terjadi. Apa yang terjadi pada Allah? Khadijatul Kubra ingin mewujudkan keinginannya dia yang di sekian tahun yang lalu terlintas dalam hatinya. Kemudian dia datang kepada salah satu pamannya. Paman daripada Khadijatul Kubra mengatakan, hai paman, cobalah lamarkan aku dengan Muhammad. Lamarkan aku dengan Muhammad. Wanita ini istimewa. Walaupun usianya berbeda 15 tahun, tapi ini manusia suci, wanita yang mulia. Singkat cerita, lamaran tersebut disampaikan kepada Abdul Muthalib, kepada Abu Thalib. Kemudian Abu Thalib menerima lamaran tersebut. Kata Abu Thalib, kami yang akan melamar, kami yang akan datang untuk melamar daripada Khadijatul Kubra. Bagaimana
kehebatan Nabi SAW. Kemudian Nabi mempersiapkan semua lamarannya untuk datang dan melamar daripada Khadijatul Kubra. Setelah terjadi pernikahan, apa kata Khadijatul Kubra? Hati, niatku untuk menjadikan Muhammad suamiku sekarang diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Sekian berpuluh tahun dia pendam rasa cintanya itu, dia pendam rasa mahabbahnya kepada Nabi Muhammad dengan niat yang baik, dengan niat yang benar. Allah jodohkan, Allah pertemukan, dan beliau menjadi istri yang terbaik di antara istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bahkan ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggal meninggal oleh Khadijatul Kubra, dikatakan amul huzun, tahun kesedihan. Nabi tidak pernah susah, Nabi tidak pernah sedih kecuali ketika meninggalnya Khadijatul Kubra. Ketika beliau menikah dengan suami-suami yang lain, dengan istri-istri yang lain, setiap kali duduk dengan istri-istrinya, selalu yang dibawa ceritanya Khadijatul Kubra. Di depan Aisyah, dia ceritakan tentang kemuliaan dan keagungan daripada Khadijatul Kubra, sehingga Aisyah mempunyai rasa kecemburuan kepada Khadijatul Kubra. Padahal Khadijatul Kubra sudah meninggal dunia, tapi nama Khadijatul Kubra tidak pernah kering dari mulut Nabi Muhammad. Nama Khadijatul Kubra tidak pernah terlepas daripada jasad Nabi Muhammad. Nama Khadijatul Kubra tidak pernah lepas daripada hati Nabi Muhammad. Boleh jadi orang yang meninggal, tapi cintanya terus bersama dengan rohnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga ucapan itu membuat cemburu daripada istrinya, Hubabah Aisyah, sambil mengatakan, ya Muhammad, setiap kali kau duduk kau selalu cerita tentang Khadijah. Apakah kami tidak lebih baik dari Khadijah? Kami lebih cantik, kami lebih menawan, kami lebih menawan. Bahkan kami termasuk gadis yang kau nikahi. Kami sudah bisa menjadikan ganti daripada Khadijatul Kubra dalam kehidupan. Apa kata Rasulullah? Wallahi, demi Allah, tidak ada satu wanita pun di muka bumi ini yang mampu menggantikan Khadijah di dalam hati sanubariku. Siapapun wanitanya tidak akan bisa pernah mengganti kedudukannya. Kenapa? Kata Nabi, pada saat orang-orang kafir kepadaku, Khadijatul Kubra pertama perempuan yang mukmin kepadaku. Pada saat orang-orang yang ada di kota Mekah memusuhi aku, Khadijah menjadi pembelaku. Pada saat orang-orang kafir membenci aku, Khadijatul Kubra berada di sampingku. Bahkan hartanya pun dihabiskan untuk perjuangan Nabi Muhammad. Tidak ada manusia agung, tidak ada manusia mulia, wanita agung adalah Khadijatul Kubra. Ketika terjadi Fathul Mekah, ketika Nabi mau kembali ke kota Mekah, setelah Nabi bertempat tinggal di kota Madinah selama 10 tahun, kemudian Nabi kembali ke kota Mekah, Fathul Mekah, dibukanya kota Mekah dengan 10.000 sahabat Nabi SAW untuk datang ke kota Mekah. Sekaligus Nabi akan mengadakan Hajatul Wada, haji yang terakhir. Berangkatlah Nabi dengan 10.000 para sahabat ke kota Mekah yang dikenal dengan Fathul Mekah. Begitu masuk ke kota Mekah, Nabi SAW menyelinap di antara kaumnya, menyelinap di antara umatnya. Kemudian Nabi meninggalkan itu umat sebentar untuk lari ke pemakaman Khadijatul Kubra. Datang ke Ma'lah untuk ziarah kepada makam Khadijatul Kubra. Sehingga para sahabat Nabi bertanya, Aina Muhammad? Aina Muhammad? Kemana Rasulullah? Dalam kondisi seperti ini Rasulullah meninggalkan kami. Mereka sibuk untuk mencari Rasulullah. Akhirnya ada seseorang mengatakan, Rasul sedang bercinta dengan istrinya di Ma'lah bersama Khadijatul Kubra. Pertama kali Nabi masuk ke kota Mekah, yang pertama didatangi adalah kuburan daripada Khadijatul Kubra. Cinta Nabi kepada Khadijatul Kubra sangat amat luar biasa. Makanya banyak sekali cerita-cerita yang mengangkat daripada kedudukan Khadijatul Kubra. Saya teringat ada hadis Nabi SAW yang ini menjadi ajaran Nabi kepada istri-istri Nabi. Ini menjadikan tarbiyah, pendidikan buat seorang istri kepada seorang suami. Apa kata Nabi SAW terhadap para istri? Nabi mengatakan, "Fandur ilaiha fa innama huwa jannatuki
wa naruki. Apa kata Nabi? Hai kaum istri, pandanglah suamimu, muliakanlah suamimu. Ketahuilah bahwa suamimu itulah yang menjadikan engkau di surga dan menjadikan engkau bisa masuk neraka. Itu yang dipegang oleh Khadijatul Kubra, sehingga beliau menjadikan Nabi Muhammad SAW manusia agung, manusia mulia, hormat, takzimnya kepada baginda Nabi Muhammad luar biasa. Perjuangan Khadijatul Kubra kepada Habibina Muhammad bukan saja harta, nyawanya pun dia persembahkan untuk Nabi Muhammad. Dari sekian banyak istri Nabi, Khadijatul Kubra adalah istri yang sangat istimewa di hadapan Nabi SAW. Malam hari ini kita mengadakan sedikit haul daripada Khadijatul Kubra. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan daripada Khadijatul Kubra. Mudah-mudahan kita kelak bisa bertemu dengan Khadijatul Kubra. Mudah-mudahan kita kelak bisa masuk surga bersama Khadijatul Kubra, mendapatkan syafaatnya daripada Khadijatul Kubra, mendapatkan nafahat daripada Khadijatul Kubra, dan mudah-mudahan kelak kita bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita juga mengadakan haul daripada seorang muhaddits, seorang ulama ahli sunnah wal jamaah, almarhum Sayyid Abuya bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah rahmatal abrar. Kita tahu bahwa Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki adalah ulama ahli sunnah wal jamaah. Satu saja saya mau sampaikan pesan daripada nasihat Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ini menjadikan pegangan dalam kehidupan kita. Sering saya ulang-ulang ini untuk menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Apa kata Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki? Apapun yang kalian mau kerjakan, apapun yang kalian mau usahakan, apapun yang kalian mau jalankan, patokannya hal tarbo habibika Muhammad. Apapun yang kalian mau kerjakan, ukurannya adalah Nabi Muhammad. Ukurannya adalah Nabi Muhammad. Apapun kalian mau berbuat apa, kalian mau bekerja apa, kalian mau bisnis apa, kalian mau buka apa, ukurannya tanyakan, apakah saya kalau membuka ini Nabi ridho apa tidak? Kalau Nabi ridho, jalankan. Ini pesan daripada Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Artinya apa? Kita nggak usah minta pendapat kepada orang lain. Kita nggak usah sibuk dengan pendapat-pendapat orang lain yang suka membingungkan kita. Ikut pendapatnya Nabi Muhammad, ikut barometernya Nabi Muhammad. Apa saja yang kita lakukan, tanyakan dalam diri kita. Saya mengerjakan ini, Nabi senang apa tidak? Senang, lakukan. Saya mengerjakan ini, Nabi bahagia apa tidak? Bahagia, kerjakan. Saya mengerjakan ini, Nabi bangga apa tidak? Bangga, kerjakan. Jadi apapun yang kita lakukan, barometernya, ukurannya adalah Habibina Muhammad. Ini dijamin pasti kebenaran. Karena kalau sudah Nabi bangga, Nabi senang, Nabi bahagia dengan kita, maka untuk urutannya Allah pun akan bahagia kepada kita. Allah pun akan cinta kepada kita. Karena tidak mungkin kita mendapatkan cintanya Allah kecuali melalui cintanya baginda Nabi Muhammad. Apapun kata beliau yang kalian mau kerjakan, lihat timbangannya adalah Nabi Muhammad. Ukurannya adalah Nabi Muhammad. Apa saja yang kita lakukan, lihat. Kalau Nabi senang, kerjakan. Kalau Nabi nggak senang, tinggalkan. Oh, saya melakukan ini, Nabi nggak suka, tinggalin. Oh, saya mengerjakan ini, Nabi nggak suka, tinggalin. Walaupun semua orang suka, tapi kalau Nabi nggak suka, jangan dikerjain. Sebaliknya, kalau Nabi suka, orang nggak suka, masa bodoh dengan seseorang. Kerjakan apa yang menjadi ridhonya Nabi Muhammad SAW. Insya Allah nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi manfaat buat kita semuanya dan menjadi bekal kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk kita baca doa bareng-bareng. Ya. Oke.